Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani ahava, artinya cinta, kasih. Dalam bahasa Ibrani dieja alef, he, bet, he. Dibaca ahava, artinya cinta, kasih. Ahava, cinta, kasih. Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Adonai itu Elohim kita, Adonai itu Ehad. Kasihilah ahava Adonai Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Imamat 19 ayat 18, kasihilah ahava sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Adonai. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih ahava Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yehido, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adonai Elohim itu Tuhan yang mengasihi. Dan ketika ia mengasihi, maka ia memberi. Atau dari sisi lain dapat juga dikatakan, aku memberi maka aku mengasihi. Hanya ada sedikit pengalaman dalam hidup yang begitu kuat dan transformatif seperti cinta kasih. Namun ini juga merupakan kata yang sulit untuk didefinisikan. Budaya barat kontemporer terobsesi dengan cinta, khususnya cinta romantis. Film, buku, lagu, kolom nasihat, acara bincang-bincang, kesadaran kolektif kita dan pasar media dipenuhi dengan gambaran dan kisah cinta yang hilang, yang diperbaharui, dan yang tak berbalas. Namun ketika kita membandingkan versi cinta ideal yang diagung-agungkan dalam budaya populer dengan fakta yang ada di lapangan, ternyata kita menemukan tingkat perceraian yang meningkat tajam, keluarga yang berantakan, jutaan orang yang sangat kesepian. Tampaknya ada kesenjangan antara cinta yang kita harapkan dan kenyataan yang sebenarnya. Kitab suci Ibrani banyak bicara tentang cinta atau kasih. Cinta kepada Tuhan, cinta pada sesama, cinta kepada orang asing dan orang terlantar, cinta pada diri sendiri, dan tentunya cinta romantis. Betapapun berbedanya berbagai jenis cinta tersebut, semuanya disebut dengan istilah yang sama, yang mengingatkan kita akan fakta bahwa cinta itu memiliki banyak segi dan kompleks, bukan hanya sekedar dongeng atau akhirnya bahagia ala Hollywood. Kata Ibrani untuk cinta atau kasih adalah ahava, alef, he, bet, he, yang berakar pada kata yang lebih mendasar yaitu haf, he, bet, yang merupakan dua huruf di dalam kata ahava. Haf berarti memberi, mengungkapkan bahwa tindakan memberi adalah akar dari cinta. Dalam hubungan ini kita melihat bahwa ayat Yohanes 3 ayat 16 sangat bersifat Yahudi. Karena Elohim mengasihi sehingga ia memberi. Apa yang diajarkan oleh cinta secara etimologis ini kepada kita? Pertama, cinta bukan
hanya tentang Anda, tetapi tentang orang lain, yaitu sang kekasih. Cinta memanggil kita keluar dari batasan diri kita sendiri dan memasuki ranah hubungan relasi. Ini adalah pengalaman transformatif yang melengsarkan ego dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Hal ini diungkapkan secara indah dalam ajaran Rabbi Levi Yitzhak yang mengatakan bahwa ia belajar arti cinta dari seorang pemabuk. Dia pernah berpasangan dengan dua pemabuk yang sedang mabuk di selokan dan menyaksikan salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Aku menyintaimu." Dan pemabuk yang lain menjawab, "Tidak, kamu tidak menyintaiku." "Ya, aku menyintaimu," salah yang pertama. "Aku menyintaimu dengan sepenuh hati." Yang kedua menjawab, "Jika kamu menyintaiku, mengapa kamu tidak tahu apa yang menyakitiku?" Mungkin apa yang dikatakan oleh pemabuk kedua kepada teman minumnya adalah bahwa jika ia benar-benar menyintainya, dia akan tahu bahwa alasan dia minum adalah karena dia terluka di dalam batin dan hanya ingin melepaskan diri dari rasa sakit dan kekacauan batinnya. Pemabuk kedua menegur pemabuk pertama karena pendekatannya yang egois terhadap persahabatan mereka, dengan menyatakan bahwa kamu sama sekali tidak menyintaiku. Kamu hanya menyintai perasaanmu sendiri saat kami minum bersama. Jadi cinta sejati bukanlah tentang bagaimana perasaan Anda saat bersama dengan orang lain, namun tentang bagaimana Anda memperlakukan mereka saat mereka bersama Anda. Ada perumpamaan kaum Hasidik yang terkenal menceritakan kisah seorang nelayan yang menangkap ikan paik yang berbentuk pipih sehingga disebut ikan tombak. Mendapatkan ikan paik, ia berseru, "Ini untuk Baron. Baron menyukai ikan paik." Mendengar itu, ikan paik itu sangat lega karena ia khawatir hidupnya akan segera berakhir. Nelayan kemudian membawa ikan paik, ikan tombak tersebut kepada kepala koki yang melihat ke arah ikan paik tersebut dan berseru, "Baron akan sangat senang, dia suka ikan paik." Hal ini membawa kelegaan yang lebih besar bagi ikan tersebut, bersamaan dengan antisipasi untuk bertemu dengan pengagumnya. Namun, begitu koki membawanya ke dapur dan mengangkat pisau raksasa untuk memotong ikan itu menjadi beberapa bagian, ikan paik itu akhirnya menyadari dan berkata, "Baron sama sekali tidak menyukaiku, dia hanya menyintai dirinya sendiri. Dan bagaimana agar aku membuatnya senang?" Ini merupakan ilustrasi cinta yang cerdas. Baron hanya menyukai ikan paik untuk menyenangkan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan sang ikan itu sendiri. Ini cinta satu sisi alias egois, dan ini juga terjadi ketika manusia hanya mau diperhatikan Tuhan, tetapi ia tidak mau memperhatikan kehendak Tuhan. Mau diperhatikan teman, tetapi tidak mau memperhatikan teman. Cinta sejati berpusat pada orang lain dan bertahan lama. Kebalikan dari perasaan berahi yang cenderung memudar dengan cepat. Cinta berahi bersifat transaksional, terutama didasarkan pada apa yang diperoleh seseorang dari hal tersebut. Dan dengan demikian, paling sering mengarah pada kenyamanan. Setiap pertemuan terfokus secara sempit pada apa yang didapat atau diterima oleh seseorang, bukan pada apa yang dapat mereka berikan. Sebaliknya, cinta kasih diperlukan dan diperpanjang dengan setiap tindakan penuh perhatian dan pemberian tanpa pamrih. Hal ini membuat kita datang kepada premis pokok kedua tentang ahavat di lingkungan Yahudi. Cinta pada dasarnya bukanlah tentang apa yang Anda rasakan, tetapi tentang apa yang Anda lakukan. Kita tahu Bapa Surgawi, Adonai Elohim dalam Torah memerintahkan untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 18. Tentang ayat ini banyak yang bertanya, bagaimana kita bisa diperintahkan untuk merasakan sesuatu terhadap orang yang kita tidak sukai? Salah satu jawabannya adalah bahwa perintah tersebut bukan berfokus pada perasaan internal, namun pada tindakan eksternal.
Bagaimana pengertian cinta kasih ini dapat dipahami dalam perspektif Alkitabiah? Maimonides, seorang komentator Torah di abad 12, mengatakan, mengasihi sesama seperti diri sendiri merupakan perintah dalam Torah. Karena itu, seseorang harus memuji, menghargai sesamanya, dan memperhatikan harta bendanya, serta seperti halnya seseorang memperhatikan harta benda dan kehormatannya sendiri. Perlu dicatat bahwa dalam pemahaman ini, Maimonides tidak menyebutkan bagaimana perasaan seseorang terhadap tetangganya secara emosional. Sebaliknya, ia memahami perintah tersebut dari sisi perilaku sebagai seruan untuk bertindak. Berbicaralah kepada sesamamu dengan baik, pedulilah terhadap harta bendanya, dan seterusnya. Saat memahami perintah dengan cara ini, Rabbi Maimonides menggemakan ajaran Rabbi Hillel yang terkenal, yang memahami perintah tersebut dengan makna, apa yang kamu benci, jangan lakukan terhadap orang lain. Menurut Hillel dan Maimonides, dalam hal menyintai sesama manusia dan sesama warga, perasaan kita adalah nomor 2. Yang paling penting adalah tindakan kita dan cara kita memperlakukan orang serta memelihara hubungan dengan orang lain di antara kita. Apa yang benar bagi orang asing atau tetangga, khususnya bagi orang-orang terdekat kita, termasuk keluarga, teman, dan tentunya terhadap Tuhan. Dalam hal cinta, perasaan hanya membuat kita terfokus pada diri sendiri, sementara di sisi lain adalah tindakan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Hal ini menjelaskan mengapa ketubah, yaitu dokumen pernikahan Yahudi, tidak memuat satu pun pernyataan cinta. Alih-alih kumpulan puisi cinta, sebenarnya ketubah adalah kontrak hukum yang dengan jelas menjabarkan kewajiban material perkawinan antara suami dan istri. Itu ditulis dalam bahasa Aramaik yang merupakan bahasa resmi Talmud, dan bukan dalam bahasa Ibrani Alkitab yang suci. Meskipun bukan puisi, dokumen bersejarah ini yang membingkai cinta dan pernikahan sebagai komitmen yang mengikat dengan implikasi perilaku dan tanggung jawab yang konkret. Bukan sekedar janji untuk selalu merasakan suatu hal tertentu, melainkan janji untuk selalu menjunjung standar kehadiran dan tindakan yang lebih berarti dalam hubungan dengan orang yang dicintai. Puisi ketubah pada akhirnya diungkapkan melalui kehidupan pasangan itu sendiri, dijalani sebagai ungkapan cinta melalui 4 sudut ketubah, perjanjian nikah, dan 4 kutub kupah, yaitu kanopi yang di bawahnya. Kedua mempelai memadu perjanjian nikah. Selain menyampaikan pentingnya memprioritaskan tindakan ketimbang perasaan, kata ahava yang berasal dari akar kata memberi juga menyampaikan wawasan psikologis yang halus namun mendalam tentang bagaimana sebenarnya perasaan bekerja. Dari sudut pandang romantis, kita cenderung menganggap cinta sebagai prasyarat penting untuk memberi. Semakin menyintai seseorang, semakin kita mampu dan bersedia memberikan diri kita kepadanya. Dalam paradigma ini, tindakan mengalir searah dari nafsu dan perasaan kita. Namun, dari sudut pandang Yahudi, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak kita memberi, semakin kita mengasihi. Tindakan memberi itu yang membuka saluran bagi perasaan untuk mengalir, bahkan berkembang. Dalam kata-kata orang bijak, hati seseorang tertarik kepada perbuatannya. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh mendasarkan tindakannya pada perasaan, atau bahwa perasaan itu tidak relevan. Menurut Torah, cinta baik terhadap Tuhan, sesama, diri sendiri atau pasangan, dan keluarga sangat penting, sehingga kita didorong, diinstruksikan, bahkan diperintahkan untuk bertindak dengan cara yang memastikan bahwa perasaan yang sangat penting itu timbul dan tumbuh secara sadar.
Yang terakhir, sensasi emosional yang biasa kita sebut cinta sebenarnya adalah perasaan kolaboratif yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang selaras satu sama lain. Dalam hal ini, cinta diukur bukan hanya dari seberapa banyak perasaan yang Anda peroleh saat memikirkan atau berada di dekat orang yang Anda cintai, tetapi seberapa banyak diri Anda, yaitu perhatian, keinginan, kesenangan, dan dukungan yang Anda ingin berikan kepada dia melalui tindakan Anda. Jadi bagaimana pengertian praktis ahava, cinta dalam kehidupan sehari-hari? Cinta bukanlah tentang perasaan Anda saat bersama orang lain, namun bagaimana Anda memperlakukan mereka saat mereka bersama Anda. Rabbi Mendel Kalmenson memberi contoh. Seorang wanita muda yang belum menikah berdiskusi dengan Rabbi Lubavitch tentang beberapa calon jodoh yang telah disarankan kepadanya, dan dia menjelaskan mengapa tidak satu pun yang menarik hatinya. Rabbi tersenyum dan berkata, "Kamu sudah terlalu banyak membaca novel romantis. Cinta bukanlah emosi yang berlebihan dan membutakan yang ditemukan dalam dunia fiksi. Cinta sejati adalah pengalaman yang meningkat sepanjang hidup, bukan jatuh seperti ungkapan jatuh cinta. Tindakan kecil dan kebersamaan sehari-hari itulah yang membuat cinta berkembang, yaitu berbagi, peduli, dan menghormati satu sama lain. Itulah yang membangun hidup bersama, keluarga, dan rumah tangga. Saat dua kehidupan bergabung menjadi satu, seiring berjalannya waktu, ada titik di mana masing-masing pasangan merasa menjadi bagian dari satu sama lain, yaitu saat masing-masing pasangan tidak dapat lagi membayangkan kehidupan tanpa yang lain." Nah, pola pikir biblikal ini yang sudah tergerus di zaman modern karena didominasi romantisme barat yang menyerbu melalui media. Saat ini cinta romantis yang disanjung tinggi menekankan perasaan romantis sejuta rasanya. Benar, perasaan lebih diunggulkan sehingga tindakan nyata kurang mendapatkan penilaian secara objektif. Padahal adalah tindakan kepada orang lainlah yang menunjukkan adanya cinta yang tulus. Ucapan cinta secara verbal diperlukan, tetapi itu tidak pernah lengkap sebelum ada tindakan yang nyata yang bermakna. Kalau demikian, apakah perasaan tidak diperlukan dalam memilih jodoh? Tetap diperlukan, namun perasaan tidak harus disanjung. Masing-masing ada perannya. Perasaan cinta dan ketertarikan emosional penting untuk membangun koneksi yang dalam dan bermakna dengan pasangan. Perasaan dapat membuat Anda merasa bahagia, nyaman, dan dihargai. Namun, keputusan berdasarkan perasaan semata tanpa dipertimbangkan secara baik akan berisiko, terutama jika Anda belum mengenal pasangan dengan baik. Karena itu perlu memperhatikan tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan mencerminkan karakter, nilai-nilai, dan kepribadian pasangan. Perhatikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagaimana pasangan memperlakukan orang lain, termasuk Anda. Apakah ia memberi perhatian, pengertian, dan dapat diandalkan? Tindakan kebaikan bisa menjadi indikator kuat tentang bagaimana mereka akan berperilaku sebagai pasangan dalam jangka panjang. Idealnya, dalam memilih jodoh perlu keseimbangan. Perasaan dan tindakan kebaikan yang selaras. Anda merasakan cinta dan ketertarikan sekaligus melihat bukti kebaikan dan kesesuaian nilai-nilai melalui tindakan pasangan. Jangan hanya fokus pada penampilan. Meskipun penampilan bisa membuat Anda tertarik, pastikan Anda juga melihat kebaikan hati, karakter, dan kesesuaian nilai-nilai dengan diri Anda. Cinta itu berkembang, bukan jatuh. Kualitas cinta yang berkembang digambarkan dengan indah oleh Rabbi Aryeh Levin yang dikenal sebagai Sadik atau orang saleh Yerusalem. Saat ia menemani istrinya ke dokter, dia berkata, "Dokter,
kaki istriku membuat kami sakit. Mengapa dia mengatakan kami? Karena dia sangat menyintai istrinya sehingga perasaannya benar-benar menyatu dengan istrinya sampai-sampai dia merasakan rasa sakit istrinya sebagai rasa sakit dirinya sendiri. Dan cinta kasih adalah inti Torah. Saat kita ingin diperhatikan dan dicintai Tuhan, kita juga harus memperhatikan dan menyintai Tuhan. Kalau kita hanya ingin diperhatikan Tuhan tetapi tidak ingin memperhatikan Tuhan, ini masih tingkatan cinta egois. Tuhan tahu sifat manusia yang egois, karena itu dia mengatakan, kasihilah Adonai Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Benar sekali. Adonai telah demikian mengasihi kita dengan tindakan memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Dan kita perlu kembali mengasihi dia dengan memberi diri kita dengan tindakan melayani dia. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiyah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiyah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi 081 997 1577. 081 997 1577. Tekiyah bekerja sama dengan komunitas GSJA CWS Kelapa Gading mengundang sahabat RPK dalam seminar dengan tema Israel, Gereja, dan Kaum yang Tersisa Israel dan Bangsa-Bangsa. Dengan pembicara Gembala Insinyur Benyamin Obadiah pada hari Rabu 21 Februari 2024 jam 9 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di GSJA CWS Kelapa Gading, Ruko Gading Bukit Indah nomor 2225 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara. Daftarkan diri saudara pada PDP Erik Unarto melalui WA 0812 9591 7910 0812 9591 7910. Gratis, tempat terbatas. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu God So Love, Tuhan sudah begitu mengasihi, diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Aku harus berpegang pada Tuhan saja, karena kasih-Nya menyelamatkanku. Aku harus menanti Tuhan, menunggu firman-Nya. Oleh anugerah-Nya aku ditebus dan dibebaskan. Amin, amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. For God so loved the world, come on, that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. We believe it, God. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Hallelujah, hallelujah. I shall wait
Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal